Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah kabarnya hari ini. Udah makan siang belum nih? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Nanti yang belum habis ini makan ya. Oke. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat teman-teman semuanya karena sudah berpartisipasi pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Sebelum mulai kegiatan, mari kita baca doa, dimulai. Selesai. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Teman-teman sini ada yang tahu ini? Kita mau ngapain hari ini? Nah, kita hari ini mau bimbingan kelompok. Kalian lihat tahu nggak bimbingan kelompok apa? Belum ya. Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang mana bisa kita bentuk kelompok dan nanti kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan nanti kita akan membahas tentang berbagai zaman digunakan. Nah, tujuannya itu untuk menambah wawasan teman-teman dan itu pengalaman baru bagi teman-teman. Nah, cara pelaksananya seperti yang kita lakukan hari ini yaitu dengan menulis kolam saya sebagai pemimpin kelompok dan sebagai anggota kelompoknya. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat 4 aturan yang harus teman-teman patuhi. Yang pertama, teman-teman datang ke sini dengan sukarela dan ada paksaan. Nah, sini teman-teman yang dipaksa nggak nih? Oke, terus ada yang dipaksa ya. Oke, yang kedua, teman-teman ada perlu terbuka dalam bimbingan kelompok kita hari ini. Dan caranya dia berbagi. Jadi, yang kalau teman-teman mau terbuka dalam berbagai tanggapan atau nanti mau sharing cerita, tentu boleh banget di sini. Nah, yang ketiga, ketika nanti ada cerita yang akan bersifat privasi atau pribadi, teman-teman cukup dirahasiakan, jadi tidak boleh ada yang keluar dari bimbingan kelompok hari ini. Yang keempat, jika teman-teman ingin memberikan pendapat atau ingin sharing cerita, teman-teman angkat tangan terlebih dahulu dan tidak berfoto bicara orang lain. Oke, sampai sini teman-teman paham? Kalau kita belum saling kenal ya, kita perkenalan dulu kali ya. Nah, perkenalan di model saya yaitu dengan menyebutkan nama dan oke. Nanti mau dari sisi kanan saya dulu atau dari sisi kiri? Oke, kanan ya. Jadi dari saya ke kanan, nanti besok kiri, oke? Dan sebelumnya perkenalkan saya Syama Melisa, dan dari panggil siapa? Saya menggunakan musik dan musik. Kalau manggil kita udah perkenalan semuanya teman-teman. Selanjutnya terima kasih teman-teman yang sudah mau memperkenalkan diri dan juga berbagi hobi teman-teman. Nah, selanjutnya kita teman-teman sudah siap belum mau bimbingan konseling ini? Bimbingan kelompok ini? Siap.
Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau misalnya dalam bidang kelompok ini terdapat peraturan. Nanti saya cuma menegaskan kembali bahwa peraturan tersebut teman-teman datang pada bidang kelompok ini dengan sukarela kepada perusahaan. Yang kedua, teman-teman harus langsung terbuka dan yang tertutupi. Yang ketiga, jika nantinya teman-teman ingin share cerita yang bersifat pribadi atau spesifik, cukup kita aja yang tahu, ini cukup dirasakan saja. Yang keempat, jika nanti teman-teman ingin memberikan pendapat, teman-teman harus mengatakan terlebih dahulu, dan teman-teman bicara sama lain. Terus habis ini paham sebenarnya, kita jadi saya bilang kalau bidang kelompok ini membahas tentang topik yang sedang harus diucapkan. Nah, contohnya itu bisa seperti bullying, terus juga overthinking, FOMO. Nah itu bisa masuk ke pembahasan pilihan kelompok. Nah tapi dalam kesempatan tahun ini saya sudah membawakan satu pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang penerimaan diri atau self-acceptance. Nah self-acceptance ini kenapa penting dibahas, karena masih ada beberapa remaja yang beberapa individu yang belum bisa menerima dirinya, jadi masih merasa minder, terus juga tidak percaya diri, dan masih menolak akan kelemahan yang dimilikinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau tanya terlebih dahulu, penerimaan diri menurut teman-teman itu kayak gimana sih? Ada yang mau jawab? Penerimaan diri, saya bermain. Aku dari itu kayak kita tuh melawan insecure kita, kayak kalau misalnya kita nggak begitu badan, terus kita tuh nggak boleh bilang itu karena kita harus menerima, karena itu kan yang udah dikasih Allah, jadinya pasti yang kita pikir yang sebaik mungkin. Jadi untuk minta diri kita sendiri itu harus berdamai, jadi kita jangan mungkin diri kita dengan diri orang lain. Jadi kalau misalnya bisa, kita nggak harus misalkan. Kalau soal ini, ada lagi yang mau menjawab? Kalau aku menerima diri itu kayak semuanya kita lakukan itu nggak ada yang benar salah. Kalau begitu ada yang salah kan kita ya berdamai gitu, kita menerima apa yang sudah kita lakuin itu di masa lalu, terus kita lanjutkan. Lalu oke, jadi tadi yang dibilang oleh Fani dan Manda itu benar banget. Jadi penerimaan diri itu lagi dikaitkan dengan kemampuan seorang dalam menerima dirinya baik dari belakang maupun terjadi dengan dirinya. Nah, penerimaan diri itu bukan berarti seseorang tuh seseorang tuh akan merasa sempurna gitu. Padahal dia mampu menerima dirinya aja dari kelemahan maupun terjadi dengan dirinya. Nah, menerimanya ini dalam bentuk realistis. Jadi dalam penerimaan diri itu tuh ada yang bersifat realistis dan juga tidak realistis. Nah, menurut teman-teman, penerimaan diri yang realistis itu kayak gimana? Adalah penerimaan diri yang berdasarkan kenyataan yang ada di diri kita sendiri, jadi tidak melemahkan diri atau tidak memahami atau melupakan diri kita sendiri. Ada yang mau lagi pendapat? Tadi penerbangan tadi yang dibilang sama Mari kalau penerimaan diri yang bersifat dari sisi itu lebih pada kepercayaan diri seorang. Jadi kayak kelemahan kelebihannya itu ya udah dia percaya diri aja, jadi nggak lebih-lebihkan, nggak memandang diri itu lebih gitu dari orang lain. Nah kalau penerimaan diri yang tidak realistis menurut teman-teman kayak gimana? Ditandai seperti apa? Tadi kan kalau realistis itu sedikitnya lebih percaya diri gitu ya, lebih percaya diri secara positif. Nah kalau yang tidak realistis itu kayak gimana? Yang berani jawab.
yang tidak realistis. Oke, jadi penerimaan yang tidak realistis itu lebih ditandai pada seorang dalam menilai dirinya itu negatif. Misal dia ngeliat dirinya sama orangnya, sama orang lain maksudnya, sama orang lain itu dia akan apa ya membanding-bandingkan diri sama orang lain. Jadi tidak realistis, dia tidak bisa menerima kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek dalam penerimaan diri. Nah, aspek-aspek dalam penerimaan diri itu kan ada tiga. Yang pertama itu terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan dan juga relasi terhadap orang lain, relasi kepada orang lain. Nah, teman-teman maksudnya dari aspek tersebut apa? Ada yang bisa jawab? Ini terbuka dalam mengungkapkan apa yang dirasakan oleh teman-teman kepada orang lain. Kayak juga apa yang ada di diri teman-teman, yang ada perasaan apa yang ada di teman-teman yang keluarin. Nah, maksudnya itu kayak gimana? Oke, Menurut aku untuk yang terbuka itu kayak apa yang kita lakukan itu kita nggak mengikuti kita sendiri gitu loh. Jadi kayak kita emang sendiri, jadi kayak jadi kita tunjukin tanpa mikirin orang lain gitu. Jadi kayak emang perasaan kita tuh ya udah sendiri kita nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kita jadi kenal orang lain tuh jadi penghalang kita untuk melakukan emosi kita. kayak membantu bermasalah. Jadi apa yang ditanggapi oleh Mada itu benar, karena terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan dan relasi kita terhadap orang lain itu kita lebih apa ya, lebih percaya diri aja dalam mengungkapkan segalanya kepada orang lain. Tapi kita tuh juga harus melihat kira-kira keterbukaan kita, kepercayaan diri kita itu bisa jadi orang lain atau tidak. Yang kedua yaitu kesehatan psikologis. Nah, kesehatan psikologis ini masuk ke dari aspek dari mandiri. Contohnya seperti apa? Kita ketemu dari teman-teman. Nah, apa yang teman-teman rasakan dari psikologis teman-teman dari bahasa terus sendiri? Aku itu sendiri, sama kita tuh jauh lebih baik gitu, karena kalau kita jadi berbagai dari diri kita sendiri, itu kita bisa menemukan itu kayak dia berfungsi, terus kayak punya berkurang ya gitu. Terus kalau memang gaya psikologis itu bagus kalau kita dari kita sendiri, karena membuat kita jadi jauh lebih baik daripada kita insecure gitu. Kayak tentang diri. Nah, tadi yang dikatakan oleh Fanny itu benar, karena kalau misalnya kita udah menerima diri kita, otomatis kesehatan psikologis kita tuh lebih baik, lebih happy, lebih senang, lebih bahagia gitu kan. Karena teman-teman tuh nggak melihat, nggak bisa nggak melihat orang lain itu, bisa fokus ke diri teman-teman aja. Nah, selanjutnya ada penerimaan diri atau orang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Biar tahu. Coba dari sini deh, ada yang mau nggak? Dan mau nggak penerimaan terhadap orang lain? Gimana? Jadi terhadap penerimaan terhadap orang lain itu contohnya kayak kita kan sebelum udah menerima diri kita ya, dari kita udah menerima diri kita sendiri, nah otomatis kita bisa menerima orang lain. Jadi kayak kita nggak melihat orang lain itu dari sisi positif, dari sisi negatifnya. Kalau misalnya kita dari sisi negatifnya, itu kan kita akan kayak apa ya, insecure, terus juga suka membandingkan diri sama orang lain. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Teman-teman, faktor dari faktor yang mempengaruhi penerimaan diri itu seperti apa? Apa aja faktor-faktor ini? Kalau aku dari lingkungan kita, kamu itu sama psikologi kayak Kita tangan dulu soal jadi yang mau pendapat apalagi tadi kan ada lingkungan sosial, terus juga media sosial, apalagi yang ada pikiran komunikasi apa kira-kira? Mungkin boleh. Media sosial dari pertemanan itu ada di hubungan keluarga. Lagi yang mau
banyak yang mau lagi. Nah ya, oke. Jadi faktor yang mengalami penerimaan diri itu yang pertama sebenarnya keluarga. Nah, keluarga ini kenapa bisa satu faktor dari pengaruh penerimaan diri? Karena ketika keluarga itu bisa menerima keberadaan kita, terus juga bisa didukung kita, itu otomatis penerimaan diri kita tuh akan jauh lebih baik. Jadi lebih bisa menerima diri sendiri dengan lebih realistis, ada kebaikan di orang lain, dan juga lebih percaya diri terhadap kemampuan diri dan juga kelemahan yang benar. Nah, selanjutnya lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini masuk ke dalam faktor karena kalau misalnya lingkungan sosial temanannya itu tidak baik, tidak suportif, otomatis kita jadi pribadi yang apa ya, yang emosional, jadi kayak dia bingung mau ngapain gitu. Nah, yang ketiga itu pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini masuk ke faktor penerimaan diri karena dari pengalaman hidup itu bisa pengalaman hidup yang buruk atau yang baik. Biasanya dari yang buruk ya, pengalaman yang buruk itu bisa membuat kita tuh memandang bahwa diri kita tuh apa ya, kurang baik gitu ya, suka meremehkan diri sendiri atau suka menyakiti diri sendiri gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang mau sharing cerita tentang pengalaman hidup teman-teman, penerimaan diri teman-teman gitu. Misalkan dulunya teman-teman nggak percaya diri, nah tapi karena punya lingkungan yang baik, jadinya penerimaan diri teman-teman tuh bagus gitu. Coba dia mau sharing ini. Nah, teman-teman sini kan aja kita rasakan kayak mau nggak berbagi pengalaman teman-teman. Karena kayak kurang percaya diri juga, terus juga karena sebenarnya aku kurang percaya diri karena lingkungan teman aku. Jadi teman aku tuh kalau misalkan ada yang mungkin highlight gitu, jadi langsung nggak ditemuin gitu kan. Terus biasanya tuh aku benar-benar nggak bisa aktif mengaktifkan diri karena juga kan nyesel banget kalau aku udah kerja itu masih keluar dari dia tuh nggak tinggal itu kan sekolah kita juga kita di SMA jadi dari situ di SMA ini kan kelas sama teman-teman SMA aku, jadi kayak aku sudah lama-lama berdua dan sebenarnya kalau aku pun sudah lama-lama berdua nggak seperti itu, padahal terus aku mikirnya tuh itu buruk banget kan, jadi kayak harus mulai dari awal kan saat jalannya ternyata aku malah lebih membentuk diri aku sendiri, kayak sekarang aku mengambilnya aku lebih percaya diri, terus aku bisa speak up apa yang aku rasakan, terus ya aku jadinya lebih jujur dan aku lebih menerima diri aku sendiri sekarang. Dari sebelah sini tuh ada yang ngomong kan nggak ada yang mau sharing atau dari sebelah sini yang ngomong tidak ada apa Alhamdulillah waktu SMP itu kan sebenarnya kita terus aku dulu kayak punya sekolah, cuma aku kayak yang dari dulu kayak satu-satunya itu aku lama-lama terus kayak sebenarnya aku nggak tahu kenapa aku dulu, tapi karena aku pernah jadi siswa aktif di SMP terus kayak di musim kan isi paling pintar paling terus aku di musim sekolah yang teman-teman aku nih yang merasa kayak teman-teman kayak masuk satu kelas itu buat kayak jangan tinggi dan tinggi aku yang sebenarnya bukan, terus kayak aku dibully kata-kata Inggris itu sampai pernah ya tentang aku di keluarga kayak keluarga buku gitu kan, terus kayak aku merasa oh diri aku sebenarnya itu kayak aku tuh nggak boleh kayak diri kalian kayak terus aku masuk konsisten. Nah di situ aku kayak makin salah tuh gara-gara aku masuk konsisten, terus kayak juga aku ya lumayan aktif, terus aku bisa dengan contoh kan ada gara-gara tinggal gitu kan, terus kayak makin panas itu terus kayak dibangunin gitu, tapi kayak nggak bisa gitu kan, terus aku masuk konsisten tuh seperti kenalan dari teman
baik itu karena kayak bisa mengekspresikan diri aku terus pas SMA juga aku bisa lebih baik lagi karena aku mereka kan udah kemarin sih kan di dunia informasi juga lebih baik dari yang sebelum kalau ada Kalau itu teman-teman udah juga pengalaman ya, pengalamannya cukup dan tadi pengalaman itu itu media sosial. Nah, media sosial itu kan kita melihat kayak TikTok, di Instagram itu kan melihat kayak influencer ya. Nah itu kalau misalnya kita nggak melihat dari sisi positifnya, misal dari sisi negatif terus kita nggak melakukan dengan kita nggak melakukan dengan bijak, kita nggak melakukan dengan bijak, itu akan menyebabkan teman-teman tuh merasa insecure dan juga tidak puas sama diri teman-teman. Ya. Nah, teman-teman jangan tahu ciri-ciri dari individu yang sudah menerima dirinya apa aja. Coba ciri-ciri orang yang sudah menerima dirinya. Tadi kan teman-teman udah tuh ada contohnya dari dua pengalaman teman-teman. Pertama ciri-ciri itu orang lebih berani untuk public atau berbicara kepada kalimat ini atau biasanya orang asing. Terus yang kedua dia tuh orang yang mudah bersosialisasi dalam hal itu ada dari media sosial, terus bahasa, terus dan teman. Habis itu dia biasanya kalau orang yang udah menerima diri sendiri itu lebih happy. Lalu teman-teman yang lain ciri-ciri dari yang sudah menerima diri sendiri apa aja? karena misalnya dia sendiri pas sekolah sendiri itu biasanya normal buat ibadah pas sekolah sendiri itu kan Jadi lebih percaya diri. Kayak ada lagi ini. kalau untuk aku orangnya kayak banyak dari situ misalnya aku bisa nih main berputar terus dia nggak perlu pamer berputar kalau aku dia bisa karena dia bisa Kayak jadi dalam pengalaman ciri-ciri sudah terasa lagi ciri-ciri dari individu yang sudah menerima dirinya itu yang pertama bisa mengenali kelebihan dan kelemahan di dirinya, terus juga dia mudah beradaptasi dalam orang lain, terus lebih bersyukur, terus juga dia lebih tenang dalam menghadapi masalah maupun tantangan yang dihadapi. Nah di sini saya mau teman-teman mengungkapkan cara teman-teman menerima dirinya sendiri. Oke? Mau dari sekarang dulu pasti dulu. Karena terjadi oh iya yang ada di sana ya cara meningkatkan penerimaan diri bagaimana menurutnya oke dari kita dulu cara meningkatkan penerimaan diri. Kalau dari ini aku ngapain apa sih yang kerja terus kayak dari kampus melihat apa sih yang aku mau apa sih yang aku pengen itu apa tapi kayak nggak usah terlalu terus yaudah fokus aja mungkin kita nggak usah ada orang lain yang kamu sama nanti kalau ada juga orang lain baru kayak beberapa kalau dia kayak satu yang beda kayak ya pokoknya kayak mengembangkan diri sendiri aja masalah orang lain ya udah fokus sama yang kita suka pokoknya lebih percaya diri aja nggak usah dengerin orang itu kan terus selanjutnya coba kalau dari aku sendiri itu ngomongin coba hal baru sih ya soalnya kan belajar dari sana kita coba hal baru jadi kita lebih tahu nih apa yang kita buat apa yang kita bisa juga yang baru itu lebih fokus pada diri sendiri karena kalau kita fokus pada orang lain tuh nanti kita nggak akan masuk ke sendiri gitu jadi untuk menikmati
mengikuti prosesnya itu apapun apa yang kita inginkan sama apa yang kita Jadi aku kita harus ada tahu kelebihan kita itu apa dulu, terus nanti kita kembangin biar kelebihan kita itu biar lebih berkembang, lebih baik lagi, terus jangan mencoba diri kita sama orang lain karena kita semua berbeda kelebihan orang lain, jadi nggak usah melihat dari orang lain kayak mereka berdua kita kayak nggak bisa berdiri sendiri. Aku ada kalau itu saya ada kayak kita lagi soalnya boleh Akhirnya kamu sendiri yang kedua berani mencoba, yang ketiga itu cari tahu kelebihannya apa, mengembangkan diri kamu di situ. Kalau sekiranya kamu punya kekurangan dan kekurangan kamu, tetap berproses sama kelebihan yang kamu miliki. Berfokus sama diri sendiri dan jangan menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kita tentang. Jadi kalau misalnya orang lain sebagai tolak ukur itu kita jadi merasa kita menjadi cukup terus gitu Pak, jadi kurang cukup, jadi akan menerimanya kalau melihat kamu itu terus gitu. Jadi saya sekarang memang sebagai kuliah artis sebagai tolak ukur nih. Jadi punya suatu barang buat punya, nah itu kan nggak harus kayak gitu, jadi lebih fokus sendiri aja sih. Mungkin menurut saya untuk menambah berbeda yang lain antara yang terjadi dari karena ketika kita terima apa adanya itu karena coba itu kita kayak misalnya kita menginginkan langsung kita nggak harus punya itu, kita fokus pada diri. dari aku itu apa malah menjadi sama orang lain itu fokusin diri juga. Habis itu apa ya kalau yang mungkin percaya diri sama tahu apa yang kita mau itu juga Kamu udah tahu nih ya cara meningkatkan penerimaan diri gimana. Nah sebelum itu saya ada SBQ dulu. Jadi SBQ itu menghapus halaman. Nah jadi saya akan memberikan 2 sticky notes ke teman-teman. Jadi satu sticky notes ini teman-teman menuliskan saya bangga pada diri saya karena yang sticky notes kedua itu saya ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Jadi kalau memang di pribadi yang gimana ceritanya, oke? Paham? Oke. Sticky notes yang pertama dulu, berapa aja? Nah, jadi pimpinan yang pertama itu saya bangga pada diri saya karena kayak simpen dulu ya. Sekarang sticky notes kedua. Jadi itu tanya saya yang dari apa yang dari jadi kan teman-teman situ udah hasilnya tuh udah apa yang udah lulus apa yang teman-teman lakukan dan juga teman-teman jadi apa ke depannya jadi mau jadi pribadi seperti apa ke depannya. Nah itu aku mau tahu berarti ada yang ingin bahasa ini satu
membaca yang mana dulu banget ya. kalau yang bangga, saya bangga karena saya bisa menyelesaikan sesuatu yang saya pengen gitu dalam latihan yang banyak. Terus saya bisa menyelesaikan itu, jadi saya bangga sama diri saya sendiri tanpa melihat orang lain gitu sih. Gue sendiri bisa gitu, nggak harus bergantung, nggak harus dengan orang lain gitu. Nah, ada lagi. Yang satunya Saya ingin menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. ya depan dulu dong. Ada lagi yang mau ngomong bahasa doang. Aku bangga hanya belajar lebih percaya diri dari sebelumnya, dan aku juga bangga aku bisa mengekspresikan diri aku sendiri tanpa harus memiliki dari orang sosial. Terus yang satu lagi, aku ingin menjadi pribadi yang bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa semua. Ya depan dulu dong. Dan itu yang mau baca. Baca akan dulu. Saya bangga dengan diri saya sendiri karena menurut saya sudah mengetahui beberapa hal yang saya inginkan dan sudah berhasil untuk memiliki pribadi saya pengen jadi pribadi yang baik, ramah, penyayang, berani dan jadi sosok yang dermawan. Ya ada lagi yang mau. Dari aslinya tersebut, teman-teman sudah bisa ya mengungkapkan apa yang teman-teman lakukan dari teman-teman dan juga kedepannya teman-teman seperti apa. Nah, tadi saya sudah ngomong kalau yang mau teman-teman komitmen dari teman-teman. Nah, ini mau dari sekarang dulu gitu. Oke, sekarang tadi videonya berarti dari saya dulu. Dari kamu juga ya komitmen dan sendiri. Hanya seperti ini terus harus lebih percaya bahwa aku bisa gitu dan aku harus melalui semua yang udah aku jalani sebelumnya. Untuk memulai hal baru, lebih bisa memfokuskan diri sama-sama aku melihat dari seperti diri terus juga fokus sama hal yang aku tuju. Aku itu aku ingin diri sendiri terus juga aku ingin lebih mencoba lebih banyak mencoba mengeksplor hal baru. Terus aku tuh mau lebih komitmen kalau aku tuh sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang dulunya aku bilang nggak bisa aku udah komitmen dari aku buat cara mencintai diri sendiri dan nggak mau menyesali hal-hal yang udah dilakukan di masa lalu. Aku tuh pengen berkomitmen sebetulnya sampai aku nggak bisa aku ngurus sama diri sendiri tadi kan. Kalau teman-teman Oke, jadi teman-teman sudah berbagi komitmen. Terima kasih teman-teman sudah memberikan komitmen teman-teman pada sidang hari ini. Nah,
karena mungkin kelompok ini mau berakhir, saya mau ada pesan-pesan. Di sini ada yang berani nih memberikan pesan-pesan teman-teman dalam yang penting pilihan kelompok ini. Pesannya aku membahas soal aku jadi lebih tahu kamu tentang cara menerima diri aku sendiri dari kakak dan maupun dari teman-temannya. Terus misalnya harus dan bangga dan aku tadi. Terima kasih juga sama Handi. Apa nih yang mau pesan-pesan? Satu lagi untuk orang ini siapa? Karena aku sangat mengenal sama Emma. Di sini kita bisa lebih kita sendiri, terus kita bisa mengeluarkan semangat terus aktifin dulu banget buat kita. Terus misalnya semoga bisa jadi lebih baik lagi, terus kita bisa jadi depan dulu karena pilihan kelompok ini mau berakhir, kira-kira teman-teman mau ada pilihan kelompok lanjutan atau enggak? Mau kita membahas topik-topik lain atau gimana? Ada, iya, jadi jangan ini ya. Sebenarnya teman-teman terima kasih banyak ya karena sudah menyempatkan waktu pada kegiatan kita dengan waktu kita hari ini. Nah tadi kita memulai dengan doa. Nah kita buka juga dengan doa. Di sini ada yang mau ngerti doa? Ya siapa? Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi pada kegiatan kelompok kita hari ini, dan juga terima kasih teman-teman karena sudah share cerita dan juga sudah memberikan tanggapan yang baik. Terus semoga kegiatan kelompok ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, kegiatan kelompok kita pada hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.